Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, dan apapun yang kamu harapkan, inginkan, cita-citakan segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Oke, kali ini kita buat general reading ya untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Agustus ya, atau energi Agustus. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi ya. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ya ataupun list video channel, sifatnya timeless jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Kita akan lihat di sini apa sih pesan-pesan semesta buat kamu ya energi Agustus ini. Tapi walaupun ini tarikan energi Agustus ya, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton ya. Dan biasanya energinya itu akan relate ya atau terjadi itu sekitar sudah terjadi, bisa terjadi saat ini atau 1 hari sampai 3 bulan ya. Gitu. Setelah kamu nonton readingan ini. Gitu. Oke, kita akan lihat di sini. Ini noted ya, catatan untuk readingan di aku ya, di channel aku ini. Oke. Kita akan lihat di sini. Karena ini pesan semesta itu tidak ada batasan waktu dan tidak ada yang kebetulan gitu ya. Kita lihat. Oke, di sini kita punya The Hangman. Aku lihat di sini untuk beberapa orang kamu masih harus bersabar ya, menunggu dan menanti kayak gitu. Ya, apa yang mungkin kamu tunggu atau kamu nanti, atau mungkin kamu sedang lagi di fase perubahan dalam hidup dan kamu ngerasa kok hidup aku kok kayak gini-gini aja ya. Kerasa mandek, kerasa stuck di sini ya. Aku lihat kamu masih harus sabar menanti atau menunggu gitu. Lewati aja prosesnya gitu ya. Mungkin saat ini kamu belum melihat hasil yang seperti yang kamu inginkan atau maukan gitu ya. Yang penting kamu jalanin aja prosesnya gitu. Kamu masih harus bersabar dan menunggu di sini. Gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku melihat kamu harus merubah cara berpikir kamu ya. Pola pikir kamu di sini. Kalau kamu nggak merubah pola pikir kamu tidak akan bisa selesai dengan pelajaran kamu saat ini gitu. Karena ini kuncinya di diri kamu. Ketika kamu merubah sudut pandang kamu terhadap masalah yang sedang terjadi dalam hidup kamu saat ini, kamu akan tahu bagaimana langkah kamu selanjutnya atau kamu akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Ya, ini kuncinya di diri kamu. Ya, seperti itu. Ada sesuatu yang harus kamu korbankan di sini. Entah ini mungkin waktu, entah mungkin ini tempat. Aku contohkan nih gini, kamu ingin kehidupan kamu lebih baik, kamu tahu kamu harus kemana. Misal kamu ingin pindah tempat misalkan ya ke provinsi lain misalnya, kamu tahu kalau di provinsi itu hidup kamu lebih baik karena mungkin dulu kamu pernah di sana misalkan, dan kamu ingin kembali ke sana misalkan kayak gitu. Tapi di sini kamu takut, kamu nggak berani, walaupun kamu pernah duduk di sana tapi udah lama gitu loh ya, dan kamu nggak berani untuk mencoba. Ini menahan langkah kamu gitu. Terlalu nyaman di tempat ini misalkan, padahal tempat ini tuh nggak membawa kamu kemajuan atau kemana-mana. Itu kamu tahu, kamu melihat jelas gitu loh, seperti itu. Nah, ini apa yang harus kamu korbankan ya, tempat kamu saat ini. Kamu harus merelakan, meninggalkan gitu. Kamu harus melepaskan ketergantungan kamu gitu. Tempatmu saat ini mungkin contoh nih ya, kamu tinggal di lingkungan keluarga kamu gitu. Kamu udah ngerasa aman di situ, tapi sebenarnya bukan aman gitu ya. Sebenarnya nggak aman, kamu sebenarnya nggak aman, nggak nyaman, kamu tahu gitu. Tapi kamu ngerasa kayak apa ya? Ya memang saat ini tuh aku harus apa ya? Yang aku bisa tuh di sini gitu loh. Ada sisi-sisi kamu tuh yang masih
kayaknya masih ada ketergantungan di situ gitu loh. Karena biasanya untuk melepaskan hal lama, beradaptasi dengan hal baru itu memang butuh waktu gitu loh. Dan ini harus berani gitu, butuh keberanian, butuh merubah cara pandang kamu, sudut pandang kamu, pola pikir kamu kayak gitu. Ya, walaupun di sini kamu sudah bisa melihat gitu ya. Tapi karena kamu ada ketergantungan ini dengan tempat lama kamu gitu ya, atau dengan keluarga kamu misalkan, itu kayak sulit gitu untuk bergerak maju, itu sulit gitu loh. Kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Nah mungkin ya, aku contohkan tuh kayak gitu, kamu itu di fase itu, di seperti itu gitu. Makanya ini sebagai contoh, kamu apa yang harus kamu korbankan ya, kamu harus berani meninggalkan keluarga kamu, tempat tinggal lama kamu gitu loh. Karena itu nggak bikin kamu tahu kalau kamu tetap di situ kamu nggak akan berkembang di sini gitu. Karena ada gini, ada beberapa orang itu bisa berkembang ketika dia pergi gitu, seperti itu. Dan kamu tahu kamu salah satunya orang yang seperti itu gitu. Kamu nggak bisa berkembang jika stay di situ gitu ya, karena ini ada kaitannya dengan ini ya, ini energi kemandekan, pola pikir lama juga bisa karma gitu. Karma ini tentang pelajaran. Biasanya kalau ada terikat karma itu agak sulit untuk lepas gitu loh ya, ada ketergantungan gitu loh di situ. Padahal kamu tahu kamu ingin lepas gitu loh, tapi kayak kamu nggak bisa gitu loh. Ada sisi kayak ada sesuatu kayak yang menahan kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak nggak tahu apa gitu loh. Mungkin ini seolah-olah kamu rasa nggak bisa gitu ya. Kayak contohnya aku contohkan gini, aku kayaknya nggak bisa deh jauh dari keluargaku. Nanti kalau misalkan aku sakit gimana, misalkan aku butuh gimana, nah istilahnya tuh kayak gitu. Padahal kamu tahu kalau kamu di situ kamu nggak berkembang gitu loh. Nah, kamu sebenarnya sudah menyadari ada sisi-sisi kamu yang kayaknya bergantung banget di situ gitu loh. Oke, tapi kamu tahu di sisi lain kamu ingin berkembang, jiwa kamu ingin berkembang, kamu ingin bertumbuh gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang harus kamu korbankan. Ya. Lepaskan di sini. Karena di sini ada energi two of one. Kamu tuh ingin pergi di sini ke tempat yang jauh atau kayak lebih baik gitu loh. Tapi ada satu kaki kamu yang sepertinya tuh kayak ada talinya gitu. Kayak tertahan gitu. Ya, ini pandangan kamu sudah mulai meluas, tahu. Pandangan kamu sudah ke depan di sini gitu loh. Ya, bahkan di sini satu orang berdiri ini kan membawa globe ya, kayak bola gitu ya. Nah, ini kayak dunia itu ada di genggamannya gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan tuh tahu gitu loh. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu tahu gitu loh. Nah, untuk melangkah ini karena apa? Masih ada keterikatan itu tadi. Oke, kita lihat lagi di sini. Ya, buat keputusan di sini, jujur, jelas, berani untuk maju di sini, lawan rasa takut kamu. Karena ini pedang ya, kamu harus memotong apa yang membuat kamu itu kayak rasa ngegantung-gantung gitu. Karena ini kan kayak orang yang digantung gitu ya. Potong aja talinya ini gitu. Karena di sini ada Ace of Swords. Kamu harus punya keberanian, tekad di sini. Ya, jujur pada diri sendiri, clear visi kamu apa ke depan, misi kamu apa gitu. Ya, karena di sini Ace of Swords ini seseorang yang memegang pedang gitu. Ini siap sebenarnya untuk berjuang, untuk maju, untuk ke depan gitu. Tahu visinya apa, jelas, pikiran dia tuh udah jelas gitu. Kayak tujuannya apa tuh dia sudah jelas gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang aku melihat di sini mungkin akan ada kesempatan baru ya. Wow, di sini ada Ace of Pentacles. Betul, ada kemakmuran di sini, kayak bisa ini kesempatan baru di pekerjaan gitu ya. Ada peluang baru kalau kamu yang tidak mendapatkan pekerjaan, mungkin akan ada kesempatan peluang pekerjaan baru di sini, atau bisa juga di sini ada ide-ide baru yang muncul ya di kepala kamu yang bisa kamu aplikasikan di dalam pekerjaan kamu kayak gitu. Atau bisa ini ide bisnis juga bisa ya, yang kamu ingin membuka usaha bisnis sendiri bisa ya, kayak lapangan pekerjaan atau usaha sendiri gitu ya. Mungkin kamu memiliki ide di sini gitu. Ya, ini juga bisa menandakan terobosan ya baru. Jadi kayak selama ini kamu yang mungkin mencoba untuk membuat
produk ataupun kayak ya seperti yang tadi mungkin ingin buka usaha bisnis baru ya, ini kayaknya mungkin udah di bulan Agustus mungkin kamu akan mengambil action ya atau tindakan gitu, kayak memulai gitu. Walaupun aku ngelihat ya untuk beberapa orang, gak semua, mungkin kamu mulai tidak di ini ya, tidak langsung secara offline gitu ya, mungkin ada beberapa yang langsung dari online. Contoh nih, kamu punya ide bisnis, mungkin kamu pengen jualan online tentang makanan bisa. Nah mungkin kamu kayak melalui online atau sosial media gitu ya, kamu jualan kayak gitu, jualan online kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini kayak kamu mulai gitu loh, kamu mulai gitu, berani untuk memulai seperti itu ya, karena saat ini juga kayak semacam suara gitu ya, komunikasi gitu. Jadi mungkin kamu kayak menawarkannya itu melalui sosial media gitu ya. Nah dan mungkin dari situ mungkin juga dari orang ke orang gitu loh ya. Jadi bisa dibilang mungkin kamu dari rumah, bekerja dari rumah kayak gitu. Kemudian ngomong dari, kan biasanya kan menyebar ya dari mulut ke mulut, dia ini loh, dia buat jualan ini loh, jualan ini. Kayak contoh nih, misalkan kamu itu dari rumah jualan kue misalkan ya, buat kue kayak gitu. Katakanlah mungkin kamu jualan semacam donat ya, aneka donat, aneka topping gitu ya. Nah bisa juga kayak gitu. Nah dari situ mungkin kayak orang, kalau pesen kue tuh bisa pesen donat di sana ya, nanti bisa buat ini kayak gitu ya. Contohnya entah buat kenduri, entah buat ulang tahun anak, kayak gitu loh istilahnya tuh seperti itu. Nah ini bisa kayak gitu ya. Jadi kayak ada semacam ide jualan lah gitu ya, tapi dari rumah di sini bisa juga seperti itu. Dan kamu mulai ini, karena ini nggak besar ya, aku ngeliatnya kayak lebih ke kecil gitu, tapi ini bisa ada peluang. Harus berani aja di sini kayak gitu ya, butuh ketajaman dalam ucapan ya gitu loh. Jadi kayak harus meyakinkan gitu loh ya, ini lebih ke ucapan ya. Makanya tadi gue bilang mungkin kamu dari rumah gitu loh ya, bicara dari orang ke orang gitu, menyebar gitu, atau melalui ya, kamu juga selain itu kamu juga melalui sosial media kayak Facebook mungkin kayak gitu, apapun itu gitu istilahnya tuh kayak gitu ya, aku contohkan gitu. Three of Wands. Oke, di sini aku melihat untuk beberapa orang mungkin ada yang ingin bekerja ke luar negeri, ya, keluar pulau, keluar negeri, keluar pulau, ekspansi luar negara. Di sini, ya, aku lihat kamu akan ada peluang di sini ya, langkah awal gitu loh ke sana gitu. Dan aku lihat untuk beberapa orang di sini, kamu kayak diminta untuk ya maju ke depan ya, kayak membuat planning atau rencana untuk hidup kamu ke depan itu apa ya. Jangan ditunda-tunda untuk sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, karena kamu di sini sudah punya ada beberapa yang di sini aku ngerasa tuh kamu udah punya rencana gitu loh, tapi untuk maju bergerak itu kayaknya kamu menunda-nunda gitu. Jadi di sini kayak udah saatnya untuk kamu melangkah. Nah, istilahnya tuh seperti itu. Ya karena di sini yang membatasi kamu itu pikiran kamu sendiri. Ya kan? Tentang pola pikir kamu, pikiran kamu sendiri, entah ini rasa takut, pola pikir apapun itu di sini. Yang membatasi itu pikiran kamu sendiri. Oke? Jadi di sini kamu harus berani. Ada Ace of Swords, berani untuk mengkat semua pikiran negatif apapun itu di sini ya. Jadi harus, ini juga tentang pemikiran baru atau pola pikir baru. Buang pola pikir lama kamu, maju di sini, bergerak maju. Oke, lepaskan hal yang perlu kamu lepaskan di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk angel answer-nya. Ini bisa menjadi jawaban yes or no, ataupun menjadi pesan saran nasihat untuk kamu kondisi saat ini. Jangan takut ya untuk mengambil langkah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, apapun bisa menjadi mungkin. Ya, berani. Kuncinya berani, itu aja. Berani, yakin. Oke, iya. Baru tadi aku bilang ya kan,
Apa sih yang tidak mungkin? Semua bisa jadi mungkin ya kan? Di sini tuh oke, malaikat kita tuh juga bilang kayak gitu loh ya. Your guidance angel ya. Oke, malaikat penjaga kamu, pelindung kamu ya, spirit kamu apapun sebutannya di sini. Itu pun juga memberitahu kamu mungkin. Apa yang menurut kamu tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin gitu. Kuncinya kamu berani mengambil langkah dengan berani. Seperti itu. Oke, bestie. Oke, kita lihat lagi untuk pesan cintanya. Ya, ini nggak perlu aku ulang, soalnya tadi juga aku udah bilang di sini ya. Apapun bisa terjadi di sini, apapun bisa mungkin. Apa yang menurut kamu tidak mungkin bisa itu jadi mungkin. Pesan cinta untuk yang single ya. Oke, di sini ada you deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Kamu menyenangkan. Kamu berharga kok di sini. Ya, untuk beberapa orang di sini kalau kamu merasa tidak berharga, merasa tidak layak, merasa tidak cukup baik, enggak kok di sini. Kamu udah cukup baik, kamu pantas untuk dicintai, kamu berharga kok di sini. Ya, apa yang terjadi sebelumnya itu jangan menjadikanmu pesimis ya. Jangan menjadikan kamu meragukan diri kamu sendiri. Oke, kamu itu pantas kok dicintai, kamu layak untuk dicintai di sini. Kamu menyenangkan. Ya, buang pikiran-pikiran negatif di sini. Oke. Kemudian di sini aku juga ngelihat nggak semua, untuk beberapa orang ya, bisa vice versa. Bisa kamu yang merasakan ini, bisa ada orang yang merasakan ini. Gini, ada orang yang sepertinya udah lama banget dia itu mantau kamu. Ya, mantau kamu atau perhatiin kamu. Dan orang ini tuh menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan anak panahnya. Ya, menunggu waktu yang tepat untuk ya nembak kamu lah, katakanlah seperti itu di sini. Ya, dia lama banget ya kayak memperhatikan kamu, mantau kamu, kayak gitu. Dan menunggu waktu yang pas untuk dia melepaskan anak panah cintanya ini. Oke. Tapi bisa vice versa, bisa kamu ya yang punya perasaan seperti itu sama seseorang, bisa seseorang ya. Ingat, ini vice versa. Kemudian kita lihat di sini untuk yang berpasangan. Wow, aku melihat di sini ada soulmate. Yes, this is soulmate. Ya, kalau kamu bertanya-tanya apakah dia soulmate kamu, ya, pasangan kamu ini adalah soulmate-nya kamu. Oke, atau untuk beberapa orang kalau kamu sudah menikah, kamu jangan meragukan pasangan kamu. Ya, dia adalah jodoh kamu. Oke. This is soulmate. Yes, dia adalah soulmate kamu, pasangan jiwa kamu, pasangan mate kamu, atau pasangan yang pas lah ya, pasangan yang tepat gitu loh, gitu. Jadi jangan meragukan pasangan kamu saat ini ya, terutama kamu yang sudah menikah ya. Aku ngeliat ada energi yang lebih ringan di sini. Jadi memang kamu sudah menemukan orang yang tepat ya. Seseorang ini, pasangan kamu ini sepertinya memang orang yang benar-benar bisa memahami kamu, mengerti kamu, support kamu gitu ya, selalu ada buat kamu gitu ya. Kalau kamu lagi membutuhkannya atau apa gitu ya, dia ada gitu loh ya. Bahkan ketika kamu lagi sedih, menangis gitu ya, butuh teman curhat atau tempat cerita kayak gitu ya. Nah, ini orang ini tuh kayaknya ada gitu loh. Jadi kayak ada lah di samping kamu gitu. Bahkan dia sendiri juga sama, especially kalau kamu ini pasangan suami istri ya. Jadi ketika dia itu susah atau senang itu dia ada gitu loh dengan kamu. Bahkan dia kayak menangis di hadapan kamu, sedih ya, menunjukkan sisi dia terlemah dia itu, dia bisa gitu loh ya, dengan kamu itu benar-benar apa adanya. Begitu juga dengan kamu. Jadi dia nggak merasa merasa malu atau gimana gitu, enggak ya, bener-bener jujur di sini ya, jujur gitu. Makanya
energinya lebih ringan gitu. Kamu tuh kayak saling mendukung gitu di sini aku lihat. Jadi bagus sih kalau aku lihat ya, untuk kamu yang berpasangan ini nggak ada problem, nggak ada masalah. Justru dari situ tuh ini memperkuat ya jalinan cinta kalian atau hubungan kalian, seperti itu. Kalau kamu yang belum menikah di sini, aku ngeliat kamu mungkin ada potensi hubungan jangka panjang dengan dia ya, karena bener-bener ini kayak menurut kamu ya, menurut kamu dan juga menurut pasangan kamu ini, kayak kalian berdua itu memang pasangan yang tepat gitu, pasangan yang cocok atau pasangan yang tepat pas gitu ya. Dia juga ingin kamu, kamu juga ingin dia gitu. Jadi kalian sama-sama, dua-duanya ini sama-sama saling mencintai, menyayangi, saling menginginkan satu sama lain gitu. Oke, semoga ya untuk kamu yang berpasangan ini kalian bisa berjodoh, bisa menikah. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.